شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah memasuki puasa yang ke-26 dan sekarang masuk ke malam 27. Di antara jajaran malam-malam mulia secara umum, Nabi SAW bersabda, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam beberapa hadis, di antara dari sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, di antaranya saat itu tepat di malam 27. Namun berdasarkan apa yang pernah kita ungkapkan di majelis terdahulu, kita katakan malam Lailatul Qadar tidak mesti di tanggal 20 atau di malam 27, karena malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Terkadang malam pertama, malam kedua, malam 21, 22, kita nggak ada yang tahu. Tugas kita hanya berusaha untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Baik. Dan di malam hari ini mudah-mudahan ini merupakan bentuk usaha kita untuk mengawali malam 27 ini dengan ketaatan, yaitu kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ta'lim, untuk membahas sebuah pembahasan yang saya rasa sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Penting terlebih khusus bagi para petugas-petugas relawan pembagi atau pendistribusian zakat kepada kaum muslimin dan secara umum untuk semuanya, agar faidahnya bisa menyeluruh untuk semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk memasuki atau mengerjakan zakat fitri, mengerjakan ibadah zakat fitri tersebut di atas ilmu, karena seorang muslim wajib untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi SAW dan para ulama mewajibkan kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berbuat. Nah, maka bismillah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kaji secara ringkas saja, yang penting mudah difahami, tentang fikih zakat fitri. Sebelumnya, zakat atau zakat fitri termasuk diantaranya adalah termasuk diantara jajaran ibadah-ibadah yang wajib untuk kita kerjakan. Ya, zakat fitri merupakan diantara ibadah-ibadah yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, karena zakat fitri merupakan salah satu diantara rukun iman apa Islam? Hah? Iman apa Islam? Islam. Gimana ya, jangan iman ya, gimana? Beriman kepada zakat nggak ada ya? Gimana? Ini pelajaran dasar sekali ini. Masih terlalu fokus tarawih ini, gimana ya? Lupa. Astagfirullah. Zakat fitri merupakan diantara jajaran rukun-rukun Islam. Karena rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Nah, itu dia. Dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Dan sekedar informasi buat kita bahwa zakat yang harus kita tunaikan ada beberapa macam. Di antaranya ini zakat fitri atau zakat fitrah, yang harus kita keluarkan selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu ada zakat harta, mal, harta. Harta yang dimaksud bukan semua harta, namun beberapa macam harta seperti emas, perak, dan uang. Barang siapa yang memiliki emas sebesar 85 gram atau memiliki perak senominal 85 gram emas, atau memiliki uang seharga 85 gram emas, maka nominal tersebut telah masuk nisab, takaran wajib. Ketika telah berlangsung selama setahun 85 gram emas tersebut awet, maka wajib kita keluarkan dari 85 gram emas tersebut harta zakat sebanyak 2,5%-nya. Nah, ini zakat harta namanya.
Apakah semua harta? Tidak, hanya itu saja. Rumah harta bukan? Karena harta kan ada banyak ya. Harta, tahta, rumah bukan wanita ya. Ada rumah, ada kendaraan, mobil. Rumah di Indonesia, di Jakarta secara khusus, nggak ada rumah itu harganya di bawah 85 gram emas. 85 gram emas itu kan kalau 1 gramnya 1 juta misalnya. Kalau 85 gram berarti berapa? 85 juta. Nggak ada rumah seharga 85 juta, nggak ada. Rata-rata orang punya rumah, sempit-sempitnya rumah dia itu kalau dijual harga bisa 100 jutaan. Apalagi Jakarta. Apalagi kalau tempatnya itu strategis. Rumah sepetak tapi harga bisa 300 juta. Apakah ada zakat rumah? Hah? Rumah kalau ditakar kira-kira harga 200 juta. Udah berlangsung setahun. Apakah ada zakat rumah? Tidak ada. Mobil, semurah-murahnya mobil harganya rata-rata di atas 85 juta. Semurah-murahnya. Ya, atau kalau ada harga di bawah 85 juta itu mobil second atau mobil bohongan lah. Ya, rakitan. Selebihnya di atas itu. Apakah ada zakat mobil? Gak ada. Kemudian apalagi aset-aset ya, seperti apa, apartemen, kontrakan dan seterusnya, itu nggak ada zakatnya. Nah, ini zakat dalam Islam. Kemudian ada juga zakat peternakan. Yang punya sapi, kambing, unta, ketika sudah sampai nominal tertentu, jumlah tertentu, maka ada kewajiban bayar zakatnya ketika sudah genap setahun. Lalu kemudian zakat perkebunan, pertanian. Barang siapa yang punya pertanian, perkebunan di kampung, lalu ketika waktunya panen, ketika irigasinya adalah irigasi alami, maka dia wajib keluarkan 1/5 daripada hasil panen. Ketika hasil pertaniannya irigasinya irigasi buatan, maka dia harus keluarkan 1/10 daripada hasil pertanian. Nah, termasuk di antara jajaran zakat-zakat yang wajib adalah zakat fitri atau fitrah. Nah, kenapa? Karena dia termasuk rukun Islam dan sepakat para ulama bahwasanya, ini suara ini kerekam nggak tadi? Kerekam nggak suara? Nggak, suara luar, nggak kerekam? Oh enggak ya, baik. Ya? Kalah. Oh gitu. Tapi jelas gak ngomong? Suara jelas ya, baik. Nah, zakat fitri termasuk di antara jajaran kewajiban dalam Islam. Maka sepakat para ulama, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, barang siapa yang tidak mau bayar zakat dengan sengaja dan sadar tanpa ada syubhat di otaknya, maka dia keluar dari Islam. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban zakat keluar dari Islam, murtad. Pemerintah boleh untuk menghukumnya dan mengambil paksa hartanya, sangat berhak. Kenapa? Karena orang yang mengingkari salah satu di antara rukun-rukun Islam, maka dia keluar dari Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin peninggal Nabi SAW, di antara tugas berat yang diemban oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi para murtadin. Ternyata murtadin atau orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq bukan karena mereka murtad menyembah berhala, bukan karena mereka menyembah patung, tapi mereka dikatakan murtad karena mereka, padahal mereka masih sholat, masih puasa, masih beriman Nabi Muhammad sebagai Nabi. Namun murtadnya mereka itu tidak mau bayar zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Nah, ini sedikit mukaddimah tentang masalah zakat. Baik, kita masuk kepada poin inti perincian fikih zakat. Poin yang pertama adalah mafhum zakatil fitr, definisi zakat fitri. Boleh kita katakan fitri atau fitrah. Dua-duanya kita akan bahas. Apa itu fitri, apa itu fitrah. Nah, pengertian atau definisi zakat fitri. Zakat fitri diambil dari dua kata, zakat dan fitri, atau zakat fitrah, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa an-nama waz-ziyadah wat-taharah wal-barakah. Zakat secara bahasa adalah tumbuh, ziyadah bertambah, taharah suci, wal-barakah berkah. Zakat secara bahasa tumbuh, bertambah, suci, dan berkah. Dari definisi zakat secara bahasa ini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan manfaat besar daripada zakat.
Apa manfaat besarnya? Menyebabkan harta kita annama, tumbuh, subur. Menyebabkan harta kita ziyadah, bertambah. Menyebabkan harta kita toharoh, suci. Karena ada saja harta-harta kotor yang kita dapatkan harus dibersihkan lewat zakat. Dan al-barakah, berkah. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada harta kita kebaikan. Dan ciri-ciri harta berkah itu kita bisa alokasikan harta untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kalau kita biasa membelanjakan atau dengan mudah, kalau kita bisa dengan mudah membelanjakan suatu harta untuk kemaksiatan, maka ada besar kemungkinan bahwasanya harta tersebut kurang berkah. Ini jangan sampai ya. Nah, ciri-ciri harta berkah itu kita bisa belanjakan kepada kebaikan, termasuk diantaranya mudah untuk bayar zakat, untuk sedekah, untuk infak. Kalau kita mudah untuk belanja kepada perkara-perkara yang tidak ada faidahnya, ditakutkan harta tersebut adalah harta yang kurang berkah atau tidak ada keberkahan. Kemudian al-fitri. Akhirnya udahan juga. Udah tadi lawan-lawanan ya, masya Allah. Baik. Adapun fitri, kita boleh nyebut zakat fitri, boleh nyebut zakat fitrah. Apa itu fitri? Oh, masih ada lagi ya. Allahul musta'an. Tayyib. Fitri itu secara bahasa atau fitri dinamakan dari kata iftar. Iftar artinya berbuka. Zakat berbuka. Di antara makna iftar juga adalah hari raya. Maksudnya apa zakat berbuka? Zakat fitri, zakat yang diambil atau zakat yang dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena selesai menunaikan ibadah puasa dinamakan iftar. Ya, orang yang selesai menunaikan ibadah puasa, waktunya berbuka, namanya kan iftar. Termasuk makna iftar adalah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kalau Indonesia nyebutnya hari raya, lebaran. Nah, zakat fitri, zakat yang diambil dari dikeluarkan ketika selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau boleh kita katakan zakat fitrah. Fitrah itu dari kata khalqah. Khalqah artinya jiwa. Maksudnya apa zakat jiwa? Zakat yang diambil dari masing-masing jiwa. Ketika di keluarga muslim terdiri dari 5 orang, suami, istri dan 3 anak, maka wajib dikeluarkan zakat dari 5 jiwa kaum muslimin. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti sholat dan puasa hanya wajib dilakukan oleh orang yang sudah baligh, sudah dewasa. Zakat fitri tidak memandang itu. Zakat fitri ya suatu ibadah berupa mengeluarkan harta yang diambil dari masing-masing jiwa. Ketika misalkan dalam satu keluarga ada 5 jiwa meskipun satu jiwanya masih kecil, masih bayi. Bayi wajib zakat tidak? Wajib, meskipun yang mengeluarkan adalah bapaknya. Kita katakan dia wajib. Dan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama terkait bayi yang masih dalam kandungan di perut ibunya. Apakah wajib bayar zakat atau tidak? Sebagian mengatakan sunnah dan dilakukan langsung oleh Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau seseorang mau mengeluarkan zakat untuk anaknya yang masih dalam kandungan, silahkan. Kalau tidak pun silahkan, nggak masalah. Baik, jelas ya? Zakat fitri dan fitrah. Secara istilah, as-sadaqatu tajibu bil fitri min Ramadan tuhratun lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matun lil masakin. Zakat fitri secara istilah adalah sedekah yang wajib dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sedekah yang wajib dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dalam rangka menghapus dosa. Dalam rangka menghapus dosa dan memberikan makan kepada orang miskin. Dan memberikan makan kepada orang miskin. Sedekah yang wajib dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam rangka menghapus dosa dan memberikan makan kepada siapa? Orang-orang miskin. Nah, zakat fitri secara istilah adalah sedekah. Ternyata zakat fitri, zakat harta, zakat peternakan secara bahasa dinamakan sedekah, sedekah. Artinya orang yang bayar zakat maka akan berlaku baginya keutamaan sedekah, itu pasti. Di antara keutamaan sedekah apa? Apa keutamaan sedekah di antaranya? Hah? Bagaimana? Bingung ini. Kita suka sedekah gini masih bingung keutamaannya apa ini? Hah? Harta menjadi berkah ya, bertambah. Ya, Allah akan suburkan harta kita dengan sedekah. Kan gitu. Lalu kata Nabi SAW, "Mana qasat sadaqatun min mal." Harta tidak sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali.
Nah, orang yang bayar zakat, maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Karena zakat dinamakan sedekah. Sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib seperti apa? Ya zakat. Itu dia sedekah yang wajib. Wajib dikeluarkan setelah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam rangka menghapus dosa. Bayangkan jemaah sekalian, zakat fitri itu kan kata Nabi SAW satu so'. Satu so' ini sekitar, nanti kita sampaikan ya, satu so' ini sekitar 1.300 gram sampai 2.100 gram lah, atau digenapkan 2,5 kilogram. Ya kan, yang terupdate bilangan so' itu 1,3 yang terupdate. Memang kecil sekali, tapi ini memang seperti itu penjelasannya. Cuma yang kita ambil biasa nominal pertengahan 2,1. Kita genapkan 2,5. Kita bayar 2,5 gram itu udah kelebihan itu. Nah, kemudian diliterkan menjadi 3,5 liter beras kurang lebih. Bayar 3,5 liter beras, dosa terhapus. Kenapa kata Nabi SAW, zakat fitri itu tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafath, dalam rangka menghapus dosa orang yang berpuasa karena kelalaian dan kemaksiatan yang dia kerjakan selama puasa. Siapa di antara kita yang menjamin selama puasa ini terus berada dalam ketaatan? Pasti ada saja ketika puasa perbuatan-perbuatan yang melalaikan yang kita kerjakan, pasti. Di antara contohnya misalkan habis untuk handphone. Puasa habis untuk handphone, main game dan naudzubillah, anak-anak muda ini ya. Atau puasa habis waktunya untuk ngobrol-ngobrol perkara yang gak jelas. Atau puasa tapi habis waktunya untuk naik motor muter-muter tanpa arah. Nah ini dia, ini kelalaian. Ya, nyasar ya tanpa arah. Ini melalaikan, kita harus hapus dosa ini dengan cara apa? Zakat fitri. Kalau kita tahu ternyata zakat fitri bisa menghapus dosa, kita akan siap bayar lebih daripada 3,5 liter beras, itu pasti. Bayangkan buat ngapus dosa, kita perhitungan. Cuma 3,5 liter, 35.000 ya harganya. 35.000 dosa terhapus, ini Masya Allah, rahimnya Allah. Alangkah penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. 3,5 liter kali jumlah anggota keluarga, ya paling berapa lah? Semahal-mahalnya orang bayar zakat paling berapa lah? Misalnya 200.000 pahala dosa terhapus. Ini besar sekali nih balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bayar zakat. Kemudian dalam rangka tu'matan lil masakin, dalam rangka memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya kata Nabi SAW, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin, dalam rangka memberikan makan kepada orang-orang miskin agar ketika datang hari raya jangan ada yang mengemis. Agar ketika datang waktu lebaran semuanya senang, gembira, semuanya kenyang, semuanya kaya. Dan seharusnya ketika momen lebaran gak ada yang mengemis, harusnya. Karena malam takbiran sampai waktunya lebaran orang sudah dibagi-bagi zakat semuanya. Bahkan tidak mustahil bahwa satu kakak kepala keluarga bisa dapat beberapa karung beras. Karena beberapa masjid ngasih juga ke dia, kan gitu. Harusnya kan kaya, senang, gembira. Seseorang kalau dia udah punya rumah, udah punya makanan pokok di rumahnya, udah punya beras, udah punya beberapa uang untuk beli lauknya, harusnya dia gembira, bahagia, sudah. Alhamdulillah buat stok makanan aman. Sehingga besoknya dia bisa menunaikan sholat Idul Fitri dalam keadaan bahagia, gembira. Namun yang kita sayangkan masih saja ada dan bahkan banyak kaum muslimin yang ternyata berprofesi sebagai pengemis musiman di momen lebaran. Ini merusak pemandangan yang seharusnya mereka bukan pengemis sebenarnya mereka itu. Namun mereka memanfaatkan momen, mereka mengira bahwa di momen lebaran itu banyak orang banyak duit ya. Sehingga mereka mengambil kesempatan untuk mengemis, padahal mereka, andai mereka tahu bagaimana balasan buruk yang Allah berikan kepada para pengemis, maka mereka enggak akan mau mengemis kepada manusia. Kata Nabi SAW, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba mengemis kepada manusia melainkan Allah akan tambah kemiskinannya. Andai mereka tahu hadis ini, mereka nggak akan mau mengemis, itu pasti. Nah, maka ya jamaah sekalian, niatnya untuk memberikan makan kepada orang miskin, jazakallahu khairan. Maka jangan ada yang mengemis pada hari itu. Lanjut, berikutnya yang kedua, dalil tentang wajib zakat fitri. Dalil tentang wajibnya zakat fitri. Apa dalilnya? Apa dalil tentang wajibnya zakat fitri? Gantian dong ngomongnya, gimana ini? Gimana? Semangat ya, malam 27 semangat ini, jangan tidur nih, bismillah kita ya. Jangan ngantuk, jangan lemah, jangan lengah. Maksimalkan ibadah. Gimana?
Apa dalil tentang wajibnya zakat? Mudah saja. Tadi di mukadimah kita sebutkan. Kalau kita ditanya apa dalil wajibnya zakat fitri, kita katakan zakat fitri adalah rukun. Jangan iman lagi, beda iman ya. Zakat fitri merupakan rukun Islam. Yang mana rukun Islam merupakan sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan oleh masing-masing muslim. Di antara dalil penguat lainnya terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Fadhal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah beruntung orang yang bayar zakat. Meskipun asal maknanya sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nah, di antara tafsirannya mensucikan jiwa, mensucikan dirinya adalah bayar zakat. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Allah, fa shalla, kemudian salat. Sehat terus Pak Edwin insyaallah ya. Sehat terus insyaallah mudah-mudahan ya. Ya, itulah dalil di antara dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa zakat fitri merupakan sebuah kewajiban. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitri min Ramadan, setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, ala kulli nafsin minal muslimin, bagi masing-masing jiwa di kalangan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar, Rasul mewajibkan. Di sini nggak disebutkan Allah dan Rasulnya mewajibkan. Kalau kita ditanya, karena lafadz hadisnya hanya Rasulullah mewajibkan sallallahu alaihi wasallam, nah apakah ini maknanya Rasulullah mewajibkan? Belum tentu Allah mewajibkan. Atau maknanya Rasulullah mewajibkan dan sudah pasti Allah juga mewajibkan. Mana yang tepatnya? Makna pertama apa makna kedua ini? Hah? Makna yang kedua jelas. Semua yang Nabi katakan itu haram, Allah juga katakan itu haram. Semua yang Nabi katakan itu wajib, Allah katakan juga wajib. Karena tidak ada perbedaan antara perintah Allah dan Rasul, itu nggak mungkin ada perbedaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Karena Nabi itu nggak mungkin memerintahkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ketika Nabi mewajibkan zakat fitri, bukan murni dari Nabi, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dalil berikutnya bahwa zakat fitri merupakan sebuah kewajiban adalah ijma'. Sepakat para ulama, ijma', sepakat para ulama bahwa zakat fitri adalah sebuah kewajiban yang dikeluarkan dari masing-masing jiwa dari kalangan kaum muslimin. Baik. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitri, syarat seseorang wajib membayar zakat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia wajib bayar zakat. Artinya kalau dia nggak punya syarat-syarat ini, dia nggak punya kriteria ini, berarti dia belum wajib bayar zakat. Ada 3 syarat. Pertama, al-Islam. Islam. Orang kafir wajib zakat? Dan pemerintah nggak bisa mewajibkan zakat kepada orang kafir. Kalau orang kafir bayar zakat, maka sah tidak? Berpahala tidak? Secuil pun pahala nggak akan mereka dapatkan sama sekali. Karena hadisnya tadi kita sampaikan dari Abdullah bin Umar, Nabi mewajibkan zakat fitri ala kulli nafsin minal muslimin, bagi masing-masing jiwa di kalangan kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua, al-ghina, memiliki kecukupan. Memiliki kecukupan. Apa maksud daripada memiliki kecukupan? Maknanya adalah seseorang memiliki makanan pokok minimal 1 so'. Seseorang memiliki makanan pokok sebanyak 1 so'. 1 so' itu tadi saya sampaikan ya. Jadi di sosial media, di Facebook itu ada salah seorang ustadz kita juga, beliau jual takaran so' nabawi, kayak alat literan beras. Ini buat nyiduknya itu.
namanya so'. Kan takaran di zaman Nabi so'. So' itu 4 mud. 4 mud itu satu mudnya kan kepalan orang dewasa begini, 1, 2, 3, 4, satu so' itu namanya. Nah di takar dan di so' nabawi ini, takaran so' nabawi ini ada riwayat dan diroyahnya. Riwayat artinya sanad sampai ke Nabi, dan diroyah pemahamannya, penjelasan dari hadisnya dan syarah para ulama. Nah ketika Syekh ini yang terupdate, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau menakar satu so' nabawi ini dikilokan, ternyata cuma 1.300 gram, 1,3 kilogram. Tapi nominal 1,3 kilo ini nggak familiar di Indonesia. Kalau kita canangkan wajib bayar zakat 1,3 kilo, orang pada keanehan. Kok dikit banget, pelit sekali ini. Tapi begitu emang adanya. Masalahnya so' nabawi ini ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar cuma orang-orang ingin heboh. Contoh misalkan, Masya Allah, rambut Nabi bersanad sampai ke Nabi, dipajang di museum. Masya Allah, sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi, jubahnya Nabi. Yang kita masih agak ragu-ragu, ini apakah benar sampai ke Nabi atau tidak. Kok kita nggak pernah dengar dari para ulama ada penjelasan Nabi meninggalkan tongkatnya turun temurun sampai ya semua orang mengaku ini tongkatnya Nabi. Kalau ini sok-soknya Nabi artinya bukan sok yang pernah dipakai sama Nabi, bukan, maksudnya Nabi nggak pernah megang benda itu, enggak. Cuma artinya takaran ini sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, jumlahnya sesuai dengan apa yang Nabi kabarkan. Nah kita ambil pendapat yang 2100 gram digenapkan 2,5 kilogram, setara dengan 3,5 liter beras. Nah kalau seseorang di rumahnya punya 3,5 liter beras, maka dia dinamakan orang mampu, sehingga dia wajib bayar zakat. Ketika dia punya beras di bawah itu dan uang dia nggak punya sama sekali, maka dia belum wajib bayar zakat, justru dia dizakati. Nah cuma di sini perlu kita sampaikan juga, misalnya seseorang di rumahnya hanya punya beras 5 kg, beras 5 kilo, uang dia nggak punya. Dan ini kata para ulama syaratnya dinamakan cukup itu kan kalau dia punya 2,5 kg tadi di malam takbiran dan di hari idnya. Nah dia di malam takbiran dia cuma punya beras tinggal 5 kg, uang dia nggak punya. Keluarga dia ada istri ada anak 1, 3 orang. Beras 5 kg, orangnya ada 3. Apakah dia termasuk orang yang cukup atau tidak? Hah? Kenapa tidak? Kan 5 kg berasnya. Cukup atau tidak? Hah? Masalahnya di zakat fitri itu kan diambil dari masing-masing jiwa. Keluarganya ada 3 orang, 1 orang 2,5 kg, harusnya kan 7,5, beras cuma 5 kg, berarti dia belum cukup. Keluarga itu meskipun punya beras 5 kg, dia nggak wajib bayar zakat, dia harus dizakati. Nah malam takbiran datanglah orang dari masjid bawa zakat buat dia, keluarga dia 10 kg. Berarti sekarang dia punya beras sebanyak 15 kilo. Sekarang dia sudah cukup berarti. Karena sudah cukup maka wajib zakat. Beras zakat dizakati lagi nggak apa-apa. Bayar zakat pakai beras zakat. Yang mana orang bayar zakat ke dia, ya gitulah pokoknya bahasanya. Nah, ini boleh, nggak masalah. Baik. Yang ketiga, dukhulul waqt, masuk waktu. Kapan waktu bayar zakat? Waktu bayar zakat ada 4. Waktu bayar zakat ada 4. Pertama, waktul jawaz, waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan. Kapan waktu yang dibolehkan untuk bayar zakat? Kata Abdullah ibn Umar, dahulu para sahabat membayar zakat 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran, sebelum Aid. Jadi pertama waktu yang dibolehkan adalah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Aid, lebaran. Kalau lebaran nanti hari Kamis, berarti hari Selasa udah boleh bayar zakat kita. Dan hari Selasa sudah boleh didistribusikan. Ini pengurus pada pengen pulang kampung, jadi berasa takut nggak sempat dibagikan, bagikan hari Selasa, nggak masalah. Kalau memang kita yakin, karena biasanya kan pemerintah nggak menyelisih kalender biasanya. Di kalender lebaran tuh hari Kamis, biasanya nggak bakal menyelisih kalender nih. Ya sudah, Bismillah, insya Allah hari Kamis lebaran, gitu ya. Atau sehari sebelum lebaran, sehari sebelum lebaran. Kita mengira hari Rabu lebarannya misalkan. Ternyata hari Rabu belum lebaran, hari Rabu merupakan hari terakhir bulan puasa. Boleh kita bayar hari Rabu.
Ya lebarannya hari Kamis, kita bayar hari Rabu nggak masalah. Atau lebarannya Rabu, kita bayar hari Selasa. Intinya 1 hari sebelum Aid, lebaran. Ini paling cepat. Yang kedua, waktu al-wujub, waktu yang diwajibkan. Kapan waktu yang diwajibkan? Ghurubus syamsi min akhiri yaumin min Ramadan. Waktu yang diwajibkan adalah terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Maksudnya apa? Malam takbiran itu waktu yang wajib. Kita mau bagikan malam takbiran atau mau bayar zakat malam takbiran, silakan. Itu waktu yang wajib. Kita boleh milih. Yang ketiga, waktul mustahab, waktu yang disunnahkan. Kapan waktu yang disunnahkan? Qabla salatil Aid, sebelum hari raya. Sebelum sholat hari raya. Waktu yang disunnahkan sebelum sholat hari raya. Ya kita sambil jalan ke arah tempat sholat, bawa aja beras, kasih ke tetangga, nih saya biar zakat. Waktu maksimalnya sampai selesai sholat hari raya. Sholat yang dimaksud sholat yang kita tuju, yang kita sedang tuju ya ke tempat tersebut. Bukan ditinjau dari kebanyakan. Misalkan contoh kita mau sholat di tempat A, tempat B udah selesai, sedangkan kita mau di tempat A. Di tempat A belum selesai, belum mulai sholatnya. Nah, apakah kita masih boleh bayar zakat? Boleh, kita masih, karena kita belum sholat di sana. Kalau ditinjau dari tetangga, waktunya kan beda-beda. Nah itu dia. Baik, ini waktu yang sunnah. Dan yang keempat, waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan? Setelah sholat Aid. Setelah sholat Aid. Barang siapa yang bayar zakat setelah sholat Aid, maka zakatnya tidak dianggap atau tidak sah, kecuali kalau ada alasan yang jelas, karena lupa atau nggak tahu hukumnya dan lain sebagainya. Contoh misalkan kasusnya seorang bapak ya, seorang ayah yang dia wajib bayar zakat buat anak-anaknya. Nah si bapak lupa, karena dikira bapak anak pertama udah bayarin zakat buat semua keluarga. Ya kan mungkin karena anak pertama kan sudah kerja, ya dia single, dia sudah kerja dan biasa membantu bapaknya untuk masalah nafkah lah. Nah ketika pulang dari sholat Aid, bapak nanya ke anak pertama, sudah bayar zakat kita belum? Loh, kirain bapak yang bayar. Nah itu dia. Berarti keluarga ini belum bayar zakat nih. Karena alasan yang syar'i, maka boleh bayar zakat di qadha segera. Atau kita udah siapin beras nih di rumah. Rencana saya mau milih waktu yang sunnah. Apa waktu yang sunnah kapan tadi? Waktu yang sunnah sebelum sholat, sambil berangkat. Nanti beras mau saya kasih lah sambil berangkat sholat. Karena sibuk, ya disibukkan dengan yang lain. Akhirnya berangkat sholat nggak bawa apa-apa tuh, nggak bawa beras. Pulang dari sholat, pulang ke rumah baru ingat, oh iya ini beras belum dibagiin. Nah karena lupa dia, ini nggak masalah. Cuma makanya jangan sampai kita lalai dalam masalah ini. Maka untuk kehati-hatian kita milih waktu yang boleh atau waktu yang wajib saja. Malam takbiran aja, lebih selamat insya Allah. Baik. Yang keempat, hikmah zakat fitri. Apa hikmah zakat fitri? Apa manfaatnya? Tadi kita sebutkan di definisi secara istilah. Hikmahnya yang pertama dalam rangka menghapus dosa. Yang kedua dalam rangka memberikan makan kepada siapa? Orang miskin. Yang ketiga, muwasatun lil muslimin, dalam rangka menyetarakan keadaan kaum muslimin. Menyetarakan keadaan kaum muslimin. Adanya zakat fitri itu diantara manfaatnya untuk menyetarakan keadaan kaum muslimin. Maksudnya apa menyetarakan keadaan kaum muslimin? Agar di hari raya semuanya gembira, semuanya kenyang, semuanya kaya, semuanya senang. Kalau nggak ada zakat fitri, ditakutkan di hari raya ada orang yang nggak punya beras, ada yang nggak punya makanan, ada yang nggak punya uang. Ini kesenjangan nanti. Dengan adanya zakat fitri, kita bagikan zakat fitri kepada orang-orang, kepada kaum muslimin yang miskin, sehingga semuanya rata punya makanan, semuanya rata punya kekayaan.
Sehingga apa? Semuanya gembira, bahagia. Nggak boleh ada yang bersedih di hari raya. Semuanya punya kecukupan. Nah, di antara hikmah besarnya itu menyetarakan keadaan kaum muslimin. Yang kemudian yang berikutnya, yang kelima ya. 5 apa 6? 6. 5. Ini tadi takaran zakat fitri sudah kita sampaikan ya. Satu so' setara dengan 1,3 sampai 2,5. Kita ambil yang 2,5. Langsung saja. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat, mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Silang pendapat di kalangan para ulama terkait orang yang berhak menerima zakat. Pendapat pertama mengatakan zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Ini pendapat pertama. Siapakah 8 golongan tersebut? Disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan dalam firman-Nya itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Masarifuz zakah. Siapakah mereka? Pertama, fuqara, orang fakir. Yang kedua, masakin, orang miskin. Yang ketiga, amilina 'alaiha, amil, petugas zakat. Amil di sini kita luruskan pemahaman masyarakat bahwa yang dinamakan amil, petugas zakat itu adalah orang yang ditugaskan langsung oleh pemerintah secara resmi. Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu amil namanya. Kalau yang di masjid-masjid, termasuk mungkin di sini, itu bukan amil namanya. Panitia, relawan. Ya, jadi jangan anggap diri sebagai amil, tapi apa, relawan aja. Karena amil itu yang pemerintah langsung tunjuk untuk mendistribusikan zakat ke seluruh daerah, itu amil. Kalau kita rata-rata di masjid itu sifatnya relawan aja, luangkan waktu, luangkan tenaga, pikiran buat salurkan zakat. Nah itu. Kemudian yang tadi satu, fuqara, masakin, amil. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang bangkrut, gharimin. Bangkrut dalam artian dia punya hutang yang mana hartanya dia habis untuk melunasinya. Gara-gara dia punya hutang, terlilit hutang, maka harta dia habis untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Termasuk gharim, orang bangkrut adalah orang yang punya harta kemudian kena musibah, lalu ludes semua hartanya, hilang sudah. Termasuk orang bangkrut adalah orang yang uangnya habis gara-gara apa? Menanggung orang banyak. Dia menanggung beberapa keluarga gitu ya. Dia mensuplai beberapa keluarga yang menyebabkan akhirnya bangkrut, habis harta dia. Nah, ini bangkrut. Yang ke-7, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Para mujahidin, para pejuang-pejuang di jalan Allah, ya, para tentara-tentara yang mereka mengamankan negara. Termasuk orang yang fokus terhadap agama Islam, disibukkan dengan agama Islam dengan berdakwah. Para guru, para santri. Yang terakhir, yang ke-8, ibnus sabil, musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Nah, pendapat pertama bahwa zakat fitri ditunaikan untuk mereka ini 8 atau salah satu di antara 8 orang ini. Pendapat kedua mengatakan zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, yang kita sebutkan berkali-kali tadi, zakat fitri itu manfaatnya untuk menghapus dosa dan untuk apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Nabi menyebutkan lafaz cuma miskin, orang miskin. Nabi nggak menyebutkan nama-nama 8 tadi. Nabi sebutkan lil masakin, untuk orang-orang miskin, termasuk fakir, orang-orang yang nggak punya apa-apa, anak kos-kosan misalkan, yang yang mungkin dia ngekos di suatu daerah, ya uangnya habis, makanan nggak ada,
kerja di PHK, lengkap sekali. Tanggal tua sekali, nggak ada bintang-bintang terbit apa-apa gitu, nggak ada transferan nyasar atau apa ini. Fakir namanya ini, dia butuh sokongan sekali. Nah, baik, dia berhak menerima zakat. Jadi pendapat pertama 8 golongan, pendapat kedua fakir dan miskin. Pendapat ketiga mengatakan zakat fitri diberikan kepada orang yang punya kewajiban bayar kafarat. Zakat fitri hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kewajiban bayar kafarat. Kafarat maknanya penebus dosa ya. Ada beberapa penebus dosa yang sifatnya harus berupa makanan, yang mana mau nggak mau mereka butuh bantuan dari harta zakat fitri. Contohnya apa? Apa contohnya? Jima. Timba masuk sumur nih. Siang-siang bulan puasa. Ada seseorang hari kedua misalkan, atau hari pertama ya, beri nggak kuat sekali nih hari pertama. Hari pertama dia mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lemah sekali imannya ini. Nah, apa yang wajib dia lakukan? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa aja yang wajib, hari pertama udah khilaf dia. Apalagi ini suruh buat puasa 2 bulan. Dia nggak mampu misalnya, maka dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin ini butuh bantuan beras, butuh bantuan harta. Nah, pendapat ketiga mengatakan zakat fitri diberikan kepada mereka khususnya yang sedang butuh untuk bayar kafarat, memudahkan mereka. Dibantu di antara kafarat apa? Kafarat apa lagi selain jima di siang hari bulan puasa? Kafarat apa? Penebus dosa sumpah. Dia bersumpah tapi dia mengingkari. Apa penebusnya? Apa penebusnya? Sumpah. Membebaskan budak. Yang kedua, memberikan makan kepada orang miskin berapa orang? 10. Yang ketiga memberikan, kalau nggak bisa berikan apa? Pakaian kepada 10 orang. Nah, yang keempat kalau nggak bisa maka berpuasa berapa hari? 3 hari. Nah, di sini memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ini butuh terhadap bantuan beras. Termasuk juga orang yang punya tanggungan fidyah. Sudah kita pelajari di bab fikih puasa, ada beberapa orang yang nggak perlu puasa, cukup bayar fidyah aja. Siapa? Wanita hamil. Yang kedua, wanita menyusui. Yang ketiga, orang yang sudah sangat tua nggak bisa puasa. Yang keempat, sakit yang nggak mungkin sembuh. 30 hari nggak puasa, 30 porsi. Untuk memberikan makanan 30 porsi kepada orang-orang miskin, dia butuh bantuan beras. Maka di sini zakat fitri diberikan kepada orang yang punya tanggungan fidyah. Itu lebih tepat sasaran, kata ulama pendapat yang ketiga. Yang kita pilih pendapat yang kedua, yaitu diberikan kepada orang miskin. Nggak mesti dia punya tanggungan kafarat atau tidak, karena untuk mencarinya begitu sulit, dan untuk mendatanya begitu sulit ya. Maka kita berikan kepada orang miskin dan itu cukup. Yang ke berapa? Yang ke berapa? 7 ya. Hukum bayar zakat menggunakan uang. Hukum bayar zakat menggunakan uang. Bolehkah bayar zakat menggunakan uang? Sah atau tidak? Bayar zakat pakai uang sah tidak? Baik, 3 pendapat ya. Pendapat pertama, bayar zakat menggunakan uang tidak sah. Ya, bayar zakat menggunakan uang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam 6 hal, diantaranya jinsuha, jenisnya. Nah, seseorang yang bayar zakat menggunakan uang, sedangkan Nabi menentukan jenis zakat fitri itu berupa apa? Qut, makanan pokok. Bagi yang makanan pokok negerinya itu beras, maka beras. Di Jazirah Arab makanan pokoknya ada beragam, ada kurma, ada kismis, ada juga gandum, ada juga keju. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa ya, ada sagu, jagung, ubi, ada juga beras. Kalau periuk gandum ya. Mewah sekali nih. Dilihat dari kebanyakan orang itu makan beras atau makan nasi, maka keluarkan berupa beras. Kalau ada beberapa wilayah Indonesia bayar zakatnya berupa sagu, sah tidak? Sah, karena memang makanan mereka. Ya, kalau dia mau beras ya silakan beras. Nah, Nabi SAW yang menentukan bahwa bayar zakat fitri menggunakan makanan pokok.
Dan kalau mereka mengatakan, loh tapi kan zaman sekarang orang lebih butuh uang daripada makanan pokok, kita katakan Allah dan Rasulnya memerintahkan zakat fitri menggunakan makanan pokok karena Allah tentunya jauh lebih tahu mana yang lebih manfaat. Apakah benar yang kita katakan orang itu lebih butuh uang? Apakah sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala? Allah menentukan sesuatu pasti ada manfaat di baliknya. Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Allah lebih tahu. Kenapa Allah perintahkan untuk menggunakan makanan pokok? Allah lebih tahu manfaatnya itu lebih besar mana, uang atau makanan pokok. Maka ikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, ini lebih selamat. Kata ulama pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan sah. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berpendapat bolehnya bayar zakat fitri menggunakan uang, dan ini pula dikerjakan langsung oleh Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, ketika menjabat sebagai khalifah memerintahkan kaum muslimin untuk bayar zakat menggunakan uang. Termasuk juga Mu'adz bin Jabal pernah mengambil zakat orang-orang Yaman, bukan berupa makanan pokok tapi apa? Baju, pakaian. Orang Yaman kan ahli dalam produksi baju, jubah. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal memerintahkan penduduk Yaman untuk bayar zakat menggunakan pakaian senominal harga makanan pokok. Maka menunjukkan bolehnya bayar zakat fitri menggunakan uang berdasarkan pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga pertengahan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan bahwasanya kalau ada manfaat besar ya dan kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh bayar zakat fitri menggunakan uang. Kalau ada manfaat dan kebutuhan yang mendesak, maka boleh bayar menggunakan uang. Kalau tidak ada kebutuhan, kembali kepada hukum asal, maka bayar zakat fitri menggunakan apa? Makanan pokok. Di pandemi tahun kemarin misalnya sedang gencar-gencarnya dan banyak yang terkena dampak negatif daripada ini, sehingga kaum muslimin alhamdulillah beras malah kebanyakan di rumah karena ada bansos, numpuk di rumah beras itu. Nah kemudian akhirnya mereka beras sudah ada, cuma minyak sayurnya belum ada, ini dagingnya belum ada, telurnya belum ada, beras sudah ada, uangnya belum ada. Maka kita boleh bayar zakat fitri menggunakan uang karena ada manfaat besar di baliknya. Baik, kita pilih pendapat yang ketiga ya. Kita rincikan kira-kira nih orang yang saya akan zakati ini butuhnya uang atau makanan ini. Dilihat dari keadaannya, sepertinya dia makanan dia punya, tapi uang yang dia nggak punya berikan uang. Sambil nggak apa-apa kita amanahkan ini zakat untuk ini uang untuk zakat. Jangan berikan uang untuk zakat lalu yang dizakati gunakan untuk beli apa? Kuota internet. Bukannya buat makan, beli kuota internet buat apa? Atau buat bayar kontrakan. Usahakan buat kontrakan, buat kuota internet pakai uang sendiri aja. Ini uang zakat buat makan, agar apa? Tepat sasaran dalam rangka memberikan makan kepada orang miskin. Nah itu. Yang berikutnya yang terakhir ya. Maaf ya, sebelum terakhir. Zakat fitri dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab dalam nafkah. Zakat fitri dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab dalam nafkah. Di antaranya di sini seorang ayah ya. Seorang ayah dia harus membayarkan zakat untuk keluarganya, untuk dia, istrinya, dan anak-anaknya. Ketika keluarganya ada 4 orang, suami, istri, dan anak 2, keluarkan dari 4 jiwa, 3,5 liter kali 4. Nah, keluarkan. Kemudian juga di sini dilarang memberikan zakat kepada orang yang masih di bawah tanggungan nafkah. Jadi kan kita berikan zakat kepada orang-orang miskin. Nah, apakah boleh suami bayar zakat ke istrinya? Gak boleh, karena istri dan anak-anak itu di bawah tanggungan nafkah. Kena kan dong bayar zakat ke istri, itu dimakan, ujung-ujung dimakan-makan juga. Kalau istri ke suami boleh, anak ke bapak boleh, dengan syarat si bapaknya ini bukan orang yang dia nafkahi. Kan ada anak-anak yang sudah dewasa, sudah mandiri, ya bapaknya ini kadang dibantu, kadang tidak. Berarti kan bukan dikasih nafkah ini namanya. Nah, dia boleh berikan kepada bapaknya, kepada ibunya, dengan syarat bapak ibunya bukan orang yang dia nafkahi. Atau termasuk dia boleh juga memberikan zakat kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Enggak mesti ke masjid.
Ya, nggak ada kewajiban bayar ke masjid hanya untuk memudahkan saja penyalurannya. Lanjut, yang terakhir diutamakan membagikan zakat kepada orang yang masih satu wilayah. Ya, diutamakan memberikan zakat kepada orang yang masih satu wilayah. Agar apa? Mengayakan orang yang masih satu wilayah dengan kita, sehingga terjadi pemerataan di kalangan kaum muslimin. Jadi sunnahnya satu wilayah, dari orang-orang kayanya diberikan kepada orang-orang miskinnya, sehingga di wilayah ini semuanya rata, kaya semua. Kalau semuanya pada fokus kepada kampung sebelah, ditakutkan malah mengayakan kampung sebelah, kampung sendiri banyak yang miskin. Utamakan ke wilayah sendiri dulu. Setelah memang kira-kira sudah ada ya beberapa yang support, yang menopang, kita boleh berikan kepada wilayah lain. Silahkan. Ya, namun usahakan diutamakan bayar kepada orang yang masih satu wilayah dengan kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itulah dia fikih ringkas zakat fitri. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Mungkin ada pertanyaan satu ya, fadhalna, atau dua ya, fadhalna. Sah atau tidak ya? Baik. Nah. Taib. Bayar zakat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita ikut pendapat yang paling cepat adalah 2 hari atau sehari sebelum Lebaran, nggak sah. Kalau kita ikut pendapat beberapa ulama mazhab Syafi'iyah, memang berpendapat boleh bayar zakat fitri di tanggal berapapun selama sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan misalkan, atau 2 Ramadan, silahkan. Pendapat mereka. Kenapa? Karena sebab adanya zakat fitri adalah gara-gara ada Ramadan. Namun wallahu alam kita milih pendapat yang paling cepat 2 hari sebelum Lebaran. Oleh karena itu kita rincikan, kita bayar zakatnya waktu itu ke siapa? Ke masjid atau ke orang? Kalau ke masjid, kita berbaik sangka, meskipun kita bayarnya sekarang, masjid akan mendistribusikannya nanti di waktu yang wajib atau sunnah atau boleh. Sehingga insya Allah zakat kita tetap sah. Kita bayarkan ke masjid waktu itu ya. Masjid pasti nyalurkannya di waktu yang wajib atau waktu yang sunnah, itu pasti. Tapi kalau kita sudah sampaikan ke orangnya langsung, padahal masih lama, belum 2 hari sebelum Lebaran, kita ikut pendapat yang tadi, kita katakan tidak sah. Yang tadi anggap sebagai sedekah biasa aja, ya, infak sedekah biasa aja. Maka untuk bayar zakat, bayar lagi. Insya Allah nggak akan rugi ya, untuk ngapus dosa ya. Yang kedua, bolehkah bayar zakat kepada mertua? Dengan syarat tadi, selama mertua kita itu punya kriteria dia miskin. Kemudian yang kedua, dia bukan orang yang kita tanggung nafkahnya. Nah masalahnya, mertua ini kita tanggung nafkahnya atau tidak? Nah nggak ditanggung kan? Ya nggak masalah, boleh bayar zakat ke mertua. Cuma kadang kan ada orang yang mertuanya udah tua-tua nggak bisa kerja, sehingga dia sebagai menantu menopang istrinya dan menopang mertuanya sekalian. Ini ada. Dalam hal ini nggak boleh bayar zakat ke mereka. Nah, jelasnya. Fadhal. Ya. Kita sih itu dia. Jadi di sini sih kita ambil urufnya aja. Adat kebiasaan masyarakat Tanjung Priok itu dinamakan miskin seperti apa? Memang pengertian miskin itu sendiri kan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan ini banyak menjangkiti orang-orang di Jakarta, meskipun memang gaji sudah UMR misalnya, tapi pengeluaran jauh lebih besar. Dan ini banyak ya. Dan bukan takaran miskin itu adalah harus nggak boleh punya handphone, nggak boleh punya motor, nggak boleh punya rumah, bagaimana? Maksudnya masih ngontrak gitu ya. Kita katakan yang ngontrak nggak mesti miskin, yang punya rumah nggak mesti kaya. Ada orang punya rumah sendiri tapi miskin. Sebaliknya ada orang yang masih ngontrak tapi kaya, uangnya banyak. Dia emang karena dia orang rantauan, dia nggak mau beli rumah di sini, dia maunya dia ngontrak aja di sini, kan gitu. Ada orang ngontrak tapi kaya, ngontrak di apartemen, kan ngontrak di apartemen. Ngontrak kan, bukan beli kan, dia ngontrak di apartemen. Sebulan 10 juta, misalkan kontrak apartemen yang bagus lah. Malah ini orang yang punya rumah malah kalah ini. Nah kita katakan di sini kembali ke kebiasaan masyarakat setempat.
Maka untuk memudahkan sebenarnya di antara caranya kita bisa berkoordinasi dengan RT setempat. Misalkan kita lihat data penduduk RT setempat yang kira-kira du'afa, yang lemah atau miskin siapa saja. Atau di sini juga mudahnya ya kerabat-kerabat kita dulu. Saudara kandung, lihat apakah ada saudara kandung yang miskin, kerabat terdekat yang miskin, orang-orang yang kita kenal dan dia miskin. Maka panitia di sini putar otak, coba sebutkan siapa nama-nama orang yang kira-kira nggak mampu. Setelah itu baru silakan tetangga-tetangga secara umum kita lihat, usahakan tepat sasaran. Dan memang enaknya koordinasi ke RT, sehingga ada datanya khusus, ya penerima bantuan-bantuan dari kalangan orang-orang du'afa. Nah jadi ada yang menyatakan bahwa miskin itu adalah yang nggak punya handphone. Ini salah, nggak mesti. Ya ada orang yang miskin dia punya handphone, karena handphone sekarang kan udah murah-murah. Sudah murah bisa dikredit. Alhamdulillah, udah bagus, murah, bisa dikredit, kan semua punya jadinya. Loh, tapi dia punya motornya 2, iya belum lunas tapi ya sama aja gitu kan. Kita lihat beberapa driver ojek online lah, terkadang motornya bagus-bagus, lebih bagus daripada motor kita. Mereka penghasilan sebagai driver ojek, berapa sih penghasilannya paling besar gitu kan. Motornya lebih bagus, iya bukan karena dia kaya, dia berani nyicil gitu loh. Nah kita katakan maka dikembalikan kepada definisi miskin itu sendiri, besar pasak daripada tiang. Ya orang yang lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Dan utamakan kalau bisa lagi, tapi kalau bisa lagi yang miskin dan soleh. Kalau bisa lagi gitu ya. Namun di sini ya kita nggak bisa meneliti terlalu dalam. Nah, selama dia bukan orang yang kita tanggung nafkahnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu bagus sekali, bahkan 2 pahala ya, pahala sedekah dan pahala silah, menyambung silaturahim. Nah itu nggak apa-apa. Nah, silakan, fadhal. Ijma'. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Contoh ada 4 mazhab yang dikenal ya. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 3 ulama berpendapat A, yang 1 mengatakan B. Berarti jumhur ulama mengatakan A, itu maksudnya. Ada 10 ulama nih kita teliti, pembahasan masalah apa? Ada 10 ulama. Dari 10 orang ini 7 diantaranya berpendapat A, 3 diantaranya B. Kita katakan jumhur ulama, kebanyakan ulama memilih A. Ini maknanya kebanyakan ulama, dan masih ada kesempatan bagi ulama-ulama lain untuk membantah. Dan kita boleh memilih pendapat yang menyelisihi jumhur, selama pendapat tersebut tidak lemah, tidak membawakan hadis yang lemah, tidak juga berujung kepada kesesatan dan seterusnya, itu nggak masalah. Kalau ijma, sepakat semuanya ulama. Di antara yang diijma'kan, sepakat para ulama sejak zaman sahabat, salat 5 waktu hukumnya wajib, zakat fitri hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib. Sesuatu yang ma'lum, telah diketahui minad din bid darurah, telah diketahui dalam Islam, ini dihukumi ijma', sepakat para ulama. Dan ijma' enggak boleh kita bantah, karena Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, umatku enggak mungkin ijma' sepakat di atas kesesatan. Kalau cuma jumhur kita masih bisa milih pendapat yang lain, kalau ijma' enggak boleh. Sudah, itu bedanya. Sama kayak zakat fitri dengan uang, jumhur, kebanyakan ulama berpendapat nggak sah. Tapi ulama-ulama lain yang mereka bukan jumhur, bukan mayoritas tapi minoritas, berpendapat sah. Kita boleh memilih pendapat yang tadi, yang minoritas, nggak masalah, selama ada dalil. Nah kita jatuhnya sebagai muttabi', orang yang mengikut. Nah jelas ya. Tapi sampai di sini ya. Sementara wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين